Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Oke, salam saudara, kita memasuki episode 587. Ini usia 25 tahun ya. Salam Pak Era, saya mau bertanya bagaimana pandangan Bapak mengenai pacaran beda suku. Kami satu gereja, mulanya orang tua cewek sangat baik dengan saya. Tapi begitu mengerti kami sedang dekat, orang tua cewek langsung seolah-olah tidak suka dengan saya. Keluarga cewek suku Chinese, saya dari suku Dayak dan Jawa. Kebetulan saya ini mendekati anak jemaat Pak, dan saya anak pendetanya. Kebetulan saya ini mendekati anak jemaat Pak. Dia itu anak pendeta. Oke. Sebenarnya perbedaan suku tidak terlalu bermasalah. Ada beberapa perbedaan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, perbedaan bangsa. Nah, tetapi ini suku Chinese dengan Dayak Jawa. Ini karena sudah ada di lingkungan yang sama, mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau Chinese daratan sana, wah itu jauh. Udah beda bangsa itu. Kalau ini masih bisa dikatakan beda suku karena ada dalam satu lingkungan masyarakat. Kalau beda bangsa itu berat. Ya. Yang kedua, beda suku. Ini tetap ada masalah. Ya. Tapi dunia kita yang sekarang global sudah tidak terlalu seperti dulu. Lalu beda usia. Biasanya wanita, pria beda umur, tidak lebih 10 tahun tidak masalah. Tapi kalau wanita lebih tua, lebih dari 5 tahun, nanti bisa menjadi masalah. Bisa menjadi masalah, bisa tidak. Jadi pada dasarnya perbedaan suku itu tidak menjadi masalah. Kecuali keluarga yang memang sangat ekstrim dengan sukunya. Bukan hanya suku Chinese, ada orang Jawa yang tidak suka anaknya menikah dengan suku tertentu. Karena ada latar belakang apa gitu, lalu tidak ingin anaknya menikah dengan suku tertentu. Atau orang tua tidak suka anaknya kawin dengan suku yang berkulit gelap misalnya. Itu juga bisa. Nah ini latar belakang, tapi secara rohani sebenarnya tidak terlalu prinsip. Tetapi tetap perbedaan suku ada masalahnya. Tetapi dunia kita yang mengglobal hari ini sebenarnya sudah tidak menjadi masalah besar. Sekarang yang kamu lakukan hanya minta pimpinan Tuhan saja. Ya, oke. Saya ikut prihatin dengan masalah ini, tapi bawa dalam doa. Saya ingatkan kalau kamu anak pendeta, jangan sampai nanti dia keluar dari gereja itu gara-gara kamu, ya. Didoakan hal ini, ya, jangan ceroboh. Oke. Dari pria usia 45 tahun. Sebelumnya terima kasih untuk segala khotbah-khotbah Pak Eras yang sangat memberkati. Khotbah dari kebenaran yang sejati, yang membuat saya berubah sedikit demi sedikit. Berproses untuk menjadi pribadi yang seperti Bapak inginkan. Khotbah-khotbah yang menguatkan saya dan keluarga melewati masa-masa sulit,
di mana saat pandemi COVID istri saya divonis kanker payudara dan kami keluarga positif COVID-19 Delta. Puji Tuhan semua kami lewati proses demi proses, tahap demi tahap pengobatan. Pak Eras, ada yang saya mau tanyakan mengenai mujizat. Bagaimana seharusnya kita meresponi tentang mujizat Tuhan? Di mana kita selalu diajar bahwa Tuhan mampu memberikan mujizat dan saya percaya itu. Mujizat yang saya maksud mungkin spesifik untuk orang-orang sakit. Bisa juga untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup yang lainnya. Tapi Pak Eras, mujizat Tuhan tidak terjadi pada semua orang. Ada yang menerima, ada yang tidak. Bagaimana kita harus meresponi atau menerima konsep mujizat Tuhan ya Pak? Ada yang berpendapat semakin kuat kita beriman, semakin mujizat Tuhan akan dinyatakan. Atau ada yang lebih ekstrim juga, kalau kita tidak menerima mujizat, dibilang kita kurang beriman atau masih menyimpan dosa atau kesalahan yang belum diselesaikan. Ada kasus juga di mana ketika seseorang berharap mujizat, kemudian tidak terjadi, maka orang itu bisa kecewa terhadap Tuhan dan undur dari Tuhan. Mereka mengikuti ibadah dan doa-doa yang memberitakan kesembuhan ilahi. Bahkan ada pendeta yang memberikan nubuatan dengan menyebut jenis kelamin, inisial A, inisial B, dan sebagainya. Bukankah itu terlalu general ya Pak? Mereka yang inisialnya disebut belum tentu menerima mujizat itu dan bisa kecewa dan undur dari Tuhan. Sebab itu saya menanyakan ini kepada Pak Erastus untuk mendapat pencerahan. Terima kasih Pak. Bapak Yahweh memberkati Pak Eras. Yang pertama, iman itu apa? Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Tuhan. Ada orang yang punya karunia iman. Karunia iman bukan berarti dia bisa memaksa Tuhan dengan keyakinannya. Itu diajarkan dari dulu oleh orang. Semakin kuat kamu mempercayai Tuhan, semakin terjadi mujizat. Nah, ini salah. Dia kuat mempercayai Allah kalau sudah mendengar Tuhan berbicara. Kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan perempuan yang menjamah jubah Yesus. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Ingat waktu itu Yesus sedang memberitakan Injil dan harus ada pembuktian bahwa dia anak Allah. Dan mujizat sebagai tanda untuk itu. Jadi waktu dijamah jubahnya ada kuasa keluar dari tubuhnya. Itu semua dikehendaki oleh Roh Kudus atau Bapa di surga. Tidak bisa sembarangan orang jamah lalu kuasa keluar. Tidak bisa. Semua ada dalam kendali Allah. Ya. Jadi kalau kita mau hidup seturut kehendak Allah, kita harus dekat, melekat dengan Tuhan sampai kita bisa mengerti apa yang patut kita terima. Saudara yang sakit bisa mendapatkan pimpinan Roh Kudus dan berkata dalam nama Yesus sembuh dan sembuh betul. Dasarnya bukan karena dia mau mempercayai kesembuhan, tapi Roh Kudus yang memberi karunia iman. Namanya karunia, bukan dari kita. Kita harus tetap percaya dan mujizat. Tetapi jangan berpikir kesembuhan karena mujizat selalu lebih berarti dari yang tidak dari mujizat. Orang sembuh dari mengubah pola makan, pola hidup yang baik, itu luar biasa. Itu tanggung jawab. Ada orang yang tidak meninggal usia 90 tahun, bahkan sehat. Dia punya mujizat. Mujizat yang dia ciptakan dengan pola makan, pola hidup yang baik. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, biar pakai dokter yang terhebat di dunia juga tidak sembuh. Ke dokter pun sebagai bagian dari tanggung jawab. Dan Allah juga bisa memberikan kesembuhan dalam tanda kutip mujizat melalui tatanan hukum dari dunia medis. Tuhan bisa memberikan ini. Mengenai pendeta yang menyebut inisial lalu maju ke depan lalu didoakan. Kalau nggak sembuh itu lebih mengecewakan. Ini mengerikan, saudara. Kalau orang Kristen yang dewasa, dia tidak akan mudah pergi ke KKR kesembuhan. Karena dia yakin Allah bisa menyembuhkan dirinya lewat doa pribadi. Saya yakin, dan itu benar. Tetapi tidak salah datang ke KKR itu, tergantung bagaimana Roh Kudus memimpin.
Nah, penjelasan saya ini kompleks ya, tidak sistematis, tapi intinya begini. Mujizat masih ada. Allah bisa mengadakan mujizat untuk siapa saja. Tetapi semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Kesehatan bisa kita jaga lewat pola makan, pola hidup yang baik. Tanggung jawab. Jadi kalau kita sembarangan makan lalu sakit, mestinya malu kita minta mujizat. Kita harus mengubah pola makan, pola hidup kita dan pergi ke dokter. Allah hidup. Apapun keadaanmu, itu baik. Paulus memiliki kelemahan tubuh yang dikatakan thorn in the flesh. Duri dalam daging. Dia sudah minta Tuhan jamah sembuhkan. Tapi Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Dan Paulus tetap dalam keadaan seperti itu. Artinya ada ketidaknyamanan di dalam tubuhnya. Bisa penyakit, bisa apa saja. Pokoknya ada ketidaknyamanan. Tapi dia bisa menjalani hidup dengan keadaan seperti itu. Selamat, Tuhan memberkati. Top. Wanita usia 35 tahun. Pak Eras, mama saya meninggal saat keadaannya membaik dari sakitnya. Kami berharap kesembuhan, malah mama meninggal. Bagaimana cara menerima kenyataan dan tidak kecewa? Yang pertama, kamu harus mengakui Tuhan lebih berat atas mamamu. Yang kedua, kamu lihat mamamu membaik, belum tentu kamu belum tahu benar-benar membaik. Kamu bukan dokter dan perlu verifikasi dari dokter, dari patologi, penyakit apa yang diderita mamamu. Jadi Tuhan lebih berat. Oke? Atas mamamu. 2, belum tentu dia benar-benar membaik. 3, dengan kematian mama berhenti dari penderitaan. Itu lebih baik. 4, kalau mamamu sehat atau sembuh, belum tentu keadaannya bahagia. Banyak masalah, banyak hal yang bisa terjadi. Dan Tuhan kasihan kepada mamamu. Kalau kamu berkata kasihan kepada mama, kamu gak bisa berbuat banyak. Tapi kalau Tuhan bilang kasihan, Tuhan bisa memberi yang terbaik. Itulah panggilan untuk meninggal dunia. Yang berikutnya, kamu tahu bahwa keadaan mamamu sekarang lebih baik dari kalau dia di dunia. Dia lebih bahagia di surga. Dia telah dipetik oleh pemiliknya, lalu ditanam di taman abadinya. Kamu jangan melawan apa yang kamu tidak berat. Lawan Tuhan. Ya. Dan bagaimana kamu bisa tidak kecewa? Keadaan mamamu lebih baik. Kamu tidak boleh egosentris. Ya, kamu tidak boleh egosentris. Mamamu lebih bahagia di sana. Loh, kamu kok susah? Kau pikir mati itu kecelakaan? Bagi anak-anak Allah, kematian itu keindahan. Mamamu punya hak hidup. Tapi juga punya hak meninggal dunia. Hak mati. Kamu harus menghargai hak-hak ini. Lalu berikutnya, bersiaplah bertemu mama. Hiduplah benar. Ini bukan perpisahan kekal, ini perpisahan sementara. Paham? Kamu akan ketemu mama nanti suatu hari. Pasti itu. Jika kamu hidup dalam kebenaran. Ya, Tuhan kiranya memberi kamu kekuatan. Amin. Dari wanita usia 28 tahun. Salam Pak Eras, Bapak rohaniku yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya tidak sedang bekerja, sudah resign karena sedang menempuh pendidikan magister saya. Saya sudah mendengar khotbah Pak Eras sejak tahun 2019 dan hidup saya sudah banyak diubahkan karena mendengar khotbah Bapak secara online dari Jayapura. Hingga akhirnya saya bisa mengikuti khotbah secara langsung di GSKI Kelapa Gading sejak saya mulai pindah ke Depok untuk belajar bahasa Inggris di sini. Saya sangat senang bisa melihat wajah Bapak secara langsung, ya. Setelah sekian lama hanya menjumpai lewat media YouTube. Saya selalu berharap Bapak diberikan kesehatan yang berlimpah dan umur panjang agar lebih banyak orang bisa diubahkan melalui khotbah-khotbah Pak Eras. Amin. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai pacar saya yang sudah merencanakan untuk menikah dengan saya. Jadi Pak, baru-baru ini pacar saya mengakui kepada saya bahwa dia sudah pernah berhubungan seks dengan mantan pacarnya. Dan hal itu membuat saya merasa sangat sedih dan ingin meninggalkan pria ini. Karena saya merasa tidak pantas untuk menjalin hubungan dengan pria yang tidak menghormati Tuhan. Sebelum mengenal dia,
pun saya sudah mengubah pola pikir saya bahwa saya tidak apa-apa jika tidak menikah daripada saya menikah tapi dengan orang yang salah. Dan akhirnya pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab yang besar dalam keluarga yang dipercayakan Tuhan pada saya menjadi berantakan bahkan berhenti total. Karena dia juga berbeda gereja dengan saya yang sekarang bergereja di GSKI, di gereja lain. Sebagai sesama manusia saya tidak mau menghakimi kesalahan yang telah dilakukan ia dan mantan kekasihnya. Tetapi menurut Bapak, apakah ada kemungkinan dia akan bertobat dan meninggalkan dosanya? Kemudian apakah saya boleh meninggalkan dia karena hal ini? Hubungan terlarang dengan mantan kekasihnya di masa lalu. Karena saya sendiri tidak ingin mengambil resiko untuk menikah dengan pria yang sudah merusak kehormatan wanita yang belum diberkati dalam pernikahan kudus. Wah, saya membaca ini berpikir berat, karena yang pertama, tidak jaminan orang yang sudah melakukan hubungan seks dengan mantan pacarnya itu lebih jahat dari orang yang tidak pernah melakukan hubungan seks. Atau dua, kalau dia benar-benar bertobat, dia bisa menjadi pria yang baik. Dan itu menjadi pembelajaran. Kalau dia bisa mengaku kepadamu, itu sebenarnya satu nilai. Dia mau mengakui kesalahannya itu satu nilai. Tapi jangan sampai pengakuan itu merupakan signal bahwa dia mau mengajak kamu hubungan seks juga. Itu masalahnya. Dia menceritakan bahwa dia telah melakukan hubungan seks dengan mantan pacarnya dulu. Itu karena ketulusannya untuk bertobat, mengakui apa adanya, mau keterbukaan dengan kamu. Atau karena dia mau memberikan signal, aku pernah melakukan hubungan seks dengan mantan pacar saya dulu, gak apa-apa. Kamu juga kalau bisa, yuk gitu. Jangan sampai itu. Nah, yang berikutnya, kalau dia benar-benar bertobat, dia bisa menjadi pria yang baik. Tapi kalau tidak, itu menjadi penyakit. Ia tidak bisa menahan libidonya lalu melakukan sesuatu yang terlarang. Dan sekarang yang harus kamu lakukan, kamu tanya Tuhan, umurmu sudah baru 28 tahun, jangan buru-buru. Jadi kamu lihat beberapa bulan, beberapa tahun ini. Apakah hubunganmu bisa diteruskan atau tidak. Salah satu ukuran kamu bawa dia ke gereja, ajak mendengar suara kebenaran. Kalau dia tidak bisa mengerti atau dia memberikan respon negatif, itu signal yang negatif sebenarnya. Signal yang buruk. Ya. Kalau sampai dia tidak mau mengerti kebenaran, tidak mau diajak mengerti kebenaran, itu signal yang menunjukkan sesuatu yang agak negatif atau negatif. Saya katakan agak karena mungkin dia belum tahu. Sekarang nasihat saya, jaga jarak. Jangan ciuman, jangan melakukan hubungan-hubungan yang bisa merangsang libido. Apalagi hubungan seks. Wah, itu mesti dijauhi. Jangan kamu sentuh. Selamat berjuang dan berdoa bertanya kepada Tuhan. Dari wanita usia 23 tahun, saya mau bertanya, apakah saya berdosa jika pada saat ibadah di gereja ada orang yang ribut terlalu heboh gitu Pak. Jadi saya ibadahnya pun jadi terganggu dan kesal Pak. Saya harus bagaimana ya Pak? Oh ya Pak, mama saya juga sudah mengikuti khotbah Pak Era secara online di tahun 2010. Jadi sekarang kami udah bisa beribadah langsung ke Kelapa Gading Pak. Saya mau bertanya untuk jadi jemaat GSKI itu caranya bagaimana ya Pak? Apa sajakah syaratnya? Dan kita udah 3 bulan mengikuti ibadah secara langsungnya. Tapi kami belum tahu gimana cara mendaftar jadi anggota jemaat di Kelapa Gading Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Biasanya di belakang itu ada kayak sekretariat ya. Di sana selalu ada semacam sekretariat. Nanti saya periksa lagi apakah. Tapi selalu ada biasanya. Anda di belakang gereja, di belakang kursi-kursi ada petugas yang siap. Atau saudara temuin petugas yang pakai jas, Pak saya mau mendaftar, pasti dilayani. Ya, tapi kamu akan dihubungi. Nah, kamu harus belajar dewasa ketika kamu ada di gereja melihat keributan, entah anak nangis atau dan lain-lain. Mereka tidak maksud sengaja mau begitu, Nak.
Jadi kita harus besar jiwa. Yang paling terganggu biasanya saya. Tapi saya belajar untuk sabar. Kalau dulu saya tidak sabar bisa usir orang. Tapi tidak boleh begitu. Itu kasar. Ya. Oke, saya kira itu saja dan senang saya mendengar kamu sudah on-site dan kamu akan dihubungi orang kami. Welcome to my world, welcome to my church, to our church, gereja kita. Ya, oke. Kita mau teruskan dengan pertanyaan pria usia 51 tahun. Saya bekerja di perusahaan swasta dan melayani di gereja sebagai ketua kaum pria. Istri saya 44 tahun, kami memiliki 2 orang putri, saya sudah 6 tahun pecandu ajaran Pak Eras. Semua acara di Truth ID saya lahap termasuk menjadi member Ekumene Bible Course sejak awal. Karena itu saya merasa mindset saya berubah dan perlahan-lahan sikap dan perbuatan ikut berubah termasuk selera saya berubah. Dulu saya dan istri suka kumpul-kumpul dengan komunitas kami yang kegiatannya makan bareng, karaoke bareng, ke tempat-tempat wisata bareng dan lain-lain. Sekarang saya memutuskan untuk tidak bergabung lagi dengan komunitas itu. Karena bagi saya kegiatan ini hanya membuang-buang waktu. Lebih baik saya ibadah atau doa puasa bersama Pak Eras. Keren. Hal ini membuat istri saya marah dan mengatakan, saya tidak menjadi suami yang baik karena membiarkan dia pergi sendiri. Hampir setiap hari istri saya ngomel dan mengatakan saya sudah sesat karena mengikuti pendeta sesat. Wow. Apakah tindakan saya ini benar? Bagaimana saya harus bersikap terhadap istri? Jangan frontal meninggalkan total. Beri waktu juga jalan-jalan dengan teman-teman. Sebagai makhluk bersosialisasilah. Ya, kamu dampingi teman istrimu makan bersama, ngopi, ada wisata. Cuman intensitasnya dikurangi, volumenya dikurangi. Kalau dulu 5, sekarang 3 atau 2 saja. Kalau dulu 10, sekarang 4 atau 6 saja. Dikurangi. Dan dalam komunitas itu kamu punya kesempatan. Ya, kesempatan untuk menjadi berkat bagi mereka. Layani istrimu dengan baik. Buktikan bahwa kamu tidak sesat dan tidak ikut pendeta sesat. Dengan perilakumu yang agung dan indah. I love you, I appreciate you. Amin. Wanita usia 52 tahun. Seorang part-timer. Salam Pak Erastus, apakah salah atau sembrono bila saya pernah minta kepada Bapak Yahweh untuk membawa saya pulang di umur tertentu? Tidak salah. Kalau Roh Kudus yang bicara. Tapi kalau maumu sendiri, janganlah. Ya. Kalau Roh Kudus bicara, kamu akan meninggal usia 60 tahun, 70 tahun. Kau berdoa, Tuhan, aku meninggal usia 70 tahun ya? Boleh. Asal Roh Kudus bicara. Tetapi kamu berdoa, saya juga berdoa, agar kita punya umur panjang. Dengan umur panjang kita bisa berkarya lebih efektif bagi Tuhan. Top. Tuhan, saya berdoa agar saya punya umur panjang. Tidak akan salah itu. Tapi kalau kamu mesti berkata, umur segini ya Tuhan 88 ya, atau 91 ya, atau 75. Jangan mencoba begitu. Tuhan lebih tahu dari kita. Oke, Tuhan memberkati kamu. Dari wanita usia 40 tahun. Saya mau bercerita dahulu Pak, pada tahun 2001 sampai 2015 adalah masa-masa puncak kejayaan, kesuksesan pekerjaan suami saya. Namun pada saat itu jugalah segala macam bentuk dosa dilakukan oleh suami saya. Mulai dari segala macam narkoba, dunia malam, perjudian, dan perjinahan sampai KDRT kepada saya dan anak-anak dilakukan oleh suami saya. Akibat selalu hidup berfoya-foya, pada akhirnya usaha kami sudah mulai macet di tahun 2015. Hingga suatu saat saya memutuskan untuk bekerja pada perusahaan X. Dan pada saat itu saya bertemu dengan good friend. Singkat cerita, saya dengan good friend tersebut terlibat dalam hubungan terlarang hingga hampir 2 tahun lamanya. Tanpa diketahui oleh pasangan kami masing-masing. Hingga suatu hari hubungan kami tersebut diketahui oleh suami saya. Dan saya akhirnya keluar dari perusahaan tersebut dengan sangat berat hati pada saat itu. Mengingat kondisi ekonomi keluarga kami pada saat itu sangat terpuruk. Ditambah lagi penghasilan dari pekerjaan suami sudah tidak bisa diharapkan lagi.
Akhirnya saya dan suami dan anak-anak duduk bersama untuk memulai hidup baru dan melupakan semua masa lalu yang kelam. Oh iya Pak, anak kami sudah berumur 22 tahun, anak pertama laki-laki, dan 18 tahun untuk anak kedua perempuan. Pertanyaan saya Pak, 6 tahun sudah berlalu sejak kami sepakat untuk bersatu kembali. Segala macam usaha dan pekerjaan sudah kami coba namun gagal Pak. Apakah karena kami dan suami saya belum pengakuan dosa secara bersama depan pendeta? Tidak perlu harus depan pendeta. Berdua bertobat Tuhan mengampuni. Masalahnya karakter dosa yang melekat dalam diri kalian sudah beres belum? Kalau kelimpahan materi diberikan, nanti akan terulang lagi dosa yang pernah dilakukan suamimu atau kamu. Oke. Atau haruskah kami berdua mengaku setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan dahulu di hadapan pendeta? Tidak perlu. Mengingat pada saat saya diketahui oleh suami menjalin hubungan dengan good friends kantor saya pernah pergi kepada orang pintar untuk meminta perlindungan agar jangan disakiti oleh istri. Tunggu. Istri dari good friend tersebut dan orang pintar tersebut sempat menanam kalung emas di bubu saya dengan segala cara magisnya. Menanam kalung emas di tubuh saya dengan segala cara magicnya. Ini masalah. Kamu harus dilepaskan. Ini yang jadi masalah. Kalau kamu datang ke Kelapa Gading lantai 5, kamu akan didoakan dilepaskan. Harus ada pelepasan. Ini akan jadi kutuk. Ini yang harus diputuskan. Dosa diakui, minta ampun, tapi keterlibatan dengan okultisme harus didoakan, dilepaskan. Apakah Tuhan sedang menghukum keluarga kami sehingga sekarang ini kami sangat kesulitan ekonomi, kami hampir tidak bisa lagi membayar cicilan rumah dan tidak bisa membiayai kuliah anak kedua kami? Ya, kamu didisiplin namanya. Tolong Pak, beri kami masukan tindakan apa yang harus saya lakukan, mengingat untuk saat ini saya adalah tulang punggung keluarga. Setiap hari saya berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan suami dan anak-anak. Oke. Kamu sudah mendengar apa yang saya katakan tadi, bertobat minta ampun, dan setelah itu yang kamu lakukan adalah pelepasan. Ya, kamu sudah ada di track yang benar sekarang, tapi kurang dengan pelepasannya itu. Pelepasan kamu lakukan, lalu kamu mencari Tuhan berdua. Prihatin ya, saya dengar ini. Ya. Oke. Dari wanita usia 41 tahun. Saya lahir baru tahun 2011 karena sebelumnya saya Kristen KTP dan setelah saya bertobat, saya punya kerinduan untuk sekolah teologi atau jadi hamba Tuhan. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia 2014, saya cuma sekolah Alkitab biasa karena saya gak yakin apakah ini ambisi. Saya orang panggilan atau panggilan. Saya di situ saya masih bingung dan bergumul terus. Dari hidup saya selalu kacau karena masih jadi Kristen tomat. And tahun 2015 saya kerja ke Cina dan di situ saya mengalami stres cukup berat dan efeknya jadi hampir tiap sakit kepala karena menghadapi bos yang galak, kasar, no HP, no friend, no day off, nggak ada libur, no money. Di situ benar-benar mengalami padang gurun yang cukup berat, dan saya minta pulang ke Indonesia pun nggak boleh dengan alasan COVID dan bosku kayak Firaun kedua. Dan ketika tahun 2022 saya paksa pulang, tapi embasinya pun malah ditolak mentah-mentah, nggak mau urus dan pasporku udah mati. Di waktu saya benar-benar down, uangku ratusan juta ditipu orang dengan alasan bisnis bareng di Indo. Dan saya harus masuk tahanan dan sebelum balik ke Indonesia dan saat dimana semua jalan serba tertutup, saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Walaupun saya nggak dikasih fasilitas yang menjadi hakku. Tapi satu yang saya masih yaitu Alkitab dan selalu menjerit sama Tuhan. Dan ketika semua itu terjadi, saya sempat kecewa. Kenapa semua terjadi dan selalu wahyu dan selalu wehayan. Kenapa semua terjadi? Dan ketika saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya mengabdikan hidup saya kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika saya konsultasi dengan ibu rohaniku,
Di Jakarta dia bilang kamu cepat pulang ke Indo dan layani Tuhan, dan saya nggak begitu percaya begitu saja. Kalau emang ini panggilan, saya minta tanda lagi dari Tuhan. Kalau beberapa pendeta ini bilang ke saya dengan perkataan yang sama, dan betul ada 3 pendeta berkata, bila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu, dan saya baca Alkitabmu, ketemu ayat itu lagi, dan saya bilang, Tuhan saya siap, dan saya mau, dan di situ saya merasa damai sejahtera. Pertanyaan saya, apakah saya harus sekolah, dan apa yang harus saya lakukan tahun ini? Saya pulang, bosku selalu mengulur waktu, tapi saya nggak bisa nolak karena gajian paspor ditahan bos. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Mohon penjelasannya biar saya bertindak semau. Biar saya tidak nggak bertindak semauku. Thanks Pak, sorry kalau chatnya panjang. Tuhan Yesus memberkati. Masih pantaskah saya sekolah Alkitab karena sudah berumur 40 tahun? Apa selama ini saya lari dari panggilan? Aduh, kamu usia 41 tahun ya. Pendidikanmu apa saya tidak tahu. Yang saya tahu ya, pelayanan itu tidak harus jadi pendeta dan tidak harus sekolah Alkitab. Dengan usia 41 tahun kamu sekolah Alkitab itu tidak mudah. Sekolah Alkitab yang bagaimana? Kalau hanya 1 tahun atau 2 tahun mungkin tidak sulit. Tapi kalau sekolah Alkitab seperti STT Ekumene yang saya pimpin itu tidak mudah. Harus menguasai bahasa Inggris, kalau S1, S2, S3. Harus punya latar belakang ijazah. Kalau S1 harus hadir, tidak bisa tidak hadir. Yang S2, S3 pun juga harus hadir juga di kampus untuk waktu tertentu. Tidak gampang. Soal biaya mungkin nggak masalah ya. Tetapi soal kemampuan berpikir dan akademisi, dengan usia 41 tahun kamu sudah lama tidak sekolah, ini berat. Melayani tidak harus mesti sekolah Alkitab. Banyak lahan, entah nanti kamu di rumah yatim piatu, panti jompo, atau penginjilan, tapi tidak harus sekolah Alkitab. Kalau kamu bisa berbahasa Mandarin, kamu bisa menerjemahkan bahasa Mandarin. Kalau kamu akademisi, kamu bisa menerjemahkan dalam buku. Jadi saya tidak menyarankan kamu harus sekolah Alkitab. Tapi harus melayani Tuhan, dan melayani Tuhan harus mendapatkan tempat. Tempat itu tidak harus jadi pendeta. Pasti Tuhan akan memberi tempat. Ya, saya prihatin sekali dengan keadaanmu ini. Gaji ditahan, paspor ditahan. Kamu bisa datang ke ini mesti kedutaan ya Indonesia dan minta perlindungan. Kamu hubungi kami, apa yang bisa kami bantu ya. Kamu hubungi kedutaan dulu. Kalau sampai kedutaan juga mempersulit, ya nanti yang di Indonesia bisa lapor. Bisa menginformasikan ada kedutaan yang tidak melindungi warga Indonesia di sana. Kalau kamu punya bos seperti itu ya, untuk apa kamu tinggal lama-lama di sana? Susah hidup kamu. Balik di Indonesia, ya, cari kerjaan di Indonesia, cari nafkah di Indonesia, tidak harus mesti menjadi pendeta atau sekolah Alkitab. Ya, jangan melarikan diri dari kesulitan hidup sekolah Alkitab lalu jadi pendeta, malah tambah rusak nanti. Oke, sampai di sini episode 587, bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.